Nah, ini dia baru keluar-keluar gini pasti karena 3 hal nih. Pertama, ada kemauan dia yang tidak dituruti oleh Pak RD. Ya mungkin Dennis minta dinikah tapi Pak RD-nya nggak mau, ya kan. Yang kedua, Pak RD-nya ninggalin atau sudah mencampakkan. Dan yang ketiga, transferannya sudah kelar. Jadi Pak RD udah nggak transfer si Dennis lagi, makanya dia baru keluar, sakit hati. Ini kalau disumpel mulutnya sama dolar juga. Ayu Dewi angkat bicara tampar pelakor. Senggol Dennis yang tak henti-henti bongkar isu perselingkuhan diduga Regida tahu. Dennis Cahyesta terang-terangan akan terus bicara mengenai RD, yaitu suami orang yang pernah menjadi pacarnya selama 4 tahun. Diduga RD adalah Regida tahu. Dan dia juga tahu mestinya yang terbaik gitu. Setidaknya dia tahu ada pelajaran. Dan gue kayaknya mau lanjutin ini deh. Kemarin gue mau stop kan, ini masih dilanjutin karena ini benar-benar harus dikasih efek jerah menurut gue. Dennis mengatakan akan terus mengangkat berita ini agar si pelaku kapok dan tak berbuat serong lagi di belakang hari. Menanggapi hal ini, Ayu Dewi stay calm. Baginya, pernyataan Ayu Dewi benar-benar membungkam pelakor. Ayu Dewi mengatakan tidak takut sama pelakor. Seganas-ganasnya pelakor, kalau sudah ditentukan Tuhan, dia akan kembali sama kita, pasti akan kembali dan pasti akan menyesal. Dan pasti akan memilih salah satu. Kalau memang nyatanya dia bukan milik kita lagi, ya sudah. Itu memang sudah jalannya, jadi nggak usah takut, ungkap Ayu Dewi. Aku mikirnya gini, seganas-ganasnya pelakor, kalau memang jalannya sama Allah udah ditentuin sama siapa, sama dia atau sama kita, itu mah udah jalannya, gak usah takut. Misalnya satu lepas, itu yang berarti bukan buat kita. Yang penting kita udah doain, udah jadi istri yang baik, udah usaha menjaga anak-anak. Kalau misalnya pada akhirnya pasangan kita bukan buat kita, ya udah. Terlebih, Ayu Dewi juga menjawab pertanyaan tentang pelakor yang ditanyakan netizen kepadanya. Kasihan karena dia punya niat, karakter, dan sifat untuk mengambil hak orang lain. Sementara orang lain yang haknya sudah diambil pasti tersakiti dan terzolimi. Dan doa orang yang terzolimi insya Allah diijabah Allah. Dan apakah dia lupa semua perbuatan manusia dicatat Allah? Karena orang baik ditemui sama orang baik, dan orang yang tidak baik ditemui sama. Nah, netizen sampai bertanya-tanya selama 4 tahun pacaran dan Dennis mengakui sering berhubungan dengan selingkuhannya itu memang tidak pernah hamil. Tak disangka jawaban Dennis seolah-olah ambigu karena tidak pernah bicara kalau dia hamil. Kalaupun iya, dia nggak akan ngomong sama R. Itu demi menjaga rumah tangga R, ungkap Dennis. Kalau pernah pun, gue nggak bakal ngomong dan dia juga nggak tahu gitu. Karena kalau gue ngomong gue pernah, gue pernah, itu akan merusak rumah tangganya. Jadi mendingan gue ngomong enggak. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Dennis kesal sampai membongkar perselingkuhannya ini. Dari ucapannya, Dennis sepertinya dia kecewa dengan R atas ucapan janji manis dan hanya mau enaknya saja. Dia mah janjiin mah banyak, cuman gak mau ngaku. Iya, kemarin nih ditanya sama temen gue, emang lu janjiin dia apa? Dia gak mau ngaku, biasa, gak mau ngasih salah, maunya anaknya doang gitu. Ditanya janjiin apa? Enggak, gue gak pernah janjiin apa-apa ya, pas segala macam. Dan yang lebih parah lagi guys, Dennis mengaku kalau R ini suka paksa-paksa Dennis lewat belakang. Ini adalah perkataan yang ambigu lagi. Dia lupa DJS-nya itu janji-janji samge. Ada lagi tuh yang dia suka maksa-maksa gua lewat belakang. Untung gua kagak mau. Lewat belakang ini maksudnya seperti apa? Dari percakapan sebelumnya, Dennis membahas mengenai kehamilan. Dan yang ini dia membahas lewat belakang. Apakah Pak R ini emang doyan lewat belakang? Atau seperti apa? Bagaimana menurut kalian? Tanya sama dia, lu janji apa waktu itu? Waktu maksa-maksa mau lewat belakang yang pas gua gak mau itu. Lu paksa-paksa. Apa janjimu? Nah, di sini Dennis menyebut janji manis Pak R dengan jelas. Begitu juga di podcastnya Dr. Richard Lee. Dennis mengaku pernah mengirimi Pak R papan bunga yang berisi pesan.
Mana janji manismu Pak R dari sayangmu dan cintamu? Isi pesan bunga yang dikirim Denis ke kantor Pak R. Iya, nggak masalah apapun caranya, karena gue udah melakukan satu hal yang nggak mungkin dia bisa maafin gue. Pertama, gue kirim bunga papan ke kantornya. Lu kirim bunga apa? Iya. Ucapan? Mana janji manismu Pak R? Dari sayangku cintaku, kantornya gede banget. Memang begitu, orang-orang kayak gitu yang selingkuh itu memang sudah menjadi penyakit dan mereka itu menganggap hal wajar. Lu tau gak kenapa mereka anggap hal wajar? Itu juga salah satu kesalahan kalian. Karena kalian, kalau misalkan ada yang selingkuh, kalian selalu menghujat pelakornya. Kalian selalu menghujat ceweknya doang. Padahal perselingkuhan itu tidak akan terjadi kalau cowoknya tidak buka pintu rumah. Itu kalian harus ingat loh. Itu terjadi. Kalau misalkan cowoknya gak mau buka pintu rumah, mau ceweknya ngemis-ngemis pun gak akan mau. Gitu. Jadi ya ini kesalahan perspektif ya. Menurut gue yang nomor satu harus salah itu pertama adalah si laki, yang kedua cewek. Gue tidak bilang gue bener, gue salah juga. Salah dan bodoh, dan gue merasa berdosa, dan gue tidak mau mengulangi lagi gitu. Makanya itu diperlukan cewek-cewek seperti gue. Kalau bukan gue yang berani speak up, siapa lagi? Gue gak peduli orang mau bilang gue mau percaya kek, mau kagak kek, mau bilang gue halu kek, EGP. Kesaksian ini adalah gunanya untuk agar tidak ada perselingkuhan tidak dianggap wajar, dan ini adalah untuk kebaikan guanya. Itu adalah ini untuk gue butuh ngomong ini karena gue udah gak punya teman lagi, jadi gue curhatnya sama kalian. Gue butuh ini untuk kesehatan mental gue, karena mental health itu nomor penting, nomor satu, karena gue punya karyawan. Dan gue merasa kalau gue pendem sendiri, gue tidak akan pulih. Jadi gue akan menceritakan sebagai kesaksian agar tidak terjadi di orang-orang, dan pelajaran untuk diri gue sendiri. Dihujat gak apa-apa, gue merasa lebih berkurang, dosanya dikit, tapi masih berasa bersalah. Terus udah gitu, dan ini penting buat gue menjadi kesaksian bagi semua orang. Dan gue tidak akan ada lagi orang yang deketin gue lagi karena takut gue bongkar gitu. Paham gak sih lu sampai sini? Mendingan deketin kulkas. Ya kalau deketin kulkas, paling ujung-ujungnya ngebeku. Nah kalau deketin mantan, ujung-ujungnya ngebekas. Ya gak sih?